Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Selamat semangat, semoga sehat semua. Di pagi hari yang penuh dengan berkat ini, kembali lagi kita bersyukur dan memuji Tuhan melalui doa dan firman-Nya karena anugerah kasih-Nya yang tak berkesudahan di dalam hidup kita. Sebelum kita sama-sama berdoa, mari kita buka Alkitab kita dalam Yohanes 15 ayat 18 sampai 19. Di sana dikatakan, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu." Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jika seekor ayam betina dengan tanda-tanda yang berbeda ditempatkan di antara ayam-ayam lainnya, maka ia akan dipatuk sampai mati. Melihat sesuatu yang berbeda dengan dunia, ini adalah menjadi kekhawatiran dan ancaman dunia ini. Begitulah kehadiran terang bagi dunia yang gelap, hanya akan memperjelas kegelapan dan kebobrokannya. Oleh sebab itu, dunia sangat membenci terang, karena terang berbeda dengan apa yang dunia kerjakan, karena terang memperlihatkan pada dunia tentang kebenaran. Saudara-saudaraku, perbedaan pendapat di sekitar kita merupakan hal wajar dan sering dijumpai. Kunci perbedaan pendapat ini umumnya bersumber pada kecenderungan dalam diri tiap orang yang merasa diri paling benar. Banyak hal negatif yang terjadi dalam dunia ini. Contohnya, uang mampu menjatuhkan palu untuk membenarkan dan membebaskan koruptor kelas kakap, pembunuh, penipu, dan sebagainya. Orang yang memiliki uang banyak sering dipuja-puja, sehingga banyak orang mencari uang dengan cara yang salah. Banyak orang akan berusaha memiliki barang yang mahal agar terlihat beruang, agar diperlakukan terhormat. Ini contoh yang nyata. Begitu juga hal-hal lainnya. Pendusta bisa menjadi terlihat paling benar karena tipuan melalui kata-kata manis. Iri hati dibiarkan berkembang sehingga menindas dan memperlakukan orang dengan tidak adil. Dalam dunia ini, yang benar menjadi salah dan yang salah menjadi benar. Sungguh ini adalah suatu keadaan nyata yang sangat menyedihkan. Standar kebenaran apakah yang kita pakai? Sudahkah standar kebenaran itu teruji keandalannya? Saudara-saudaraku, Bapa mengutus Yesus untuk menyatakan kebenaran. Semua firman yang diucapkannya dan semua perbuatan yang dilakukannya adalah bukti kebenarannya. Kebenaran kekal yang telah teruji keandalannya dan diberlakukan kekal sepanjang zaman. Kristuslah satu-satunya kebenaran sejati. Mengapa dunia membenci para murid Yesus? Karena dunia tidak suka dosa-dosanya ditelanjangi oleh terang Yesus. Karena itu, siapapun yang menjadi pengikutnya akan menjadi musuh dunia. Dengan demikian, para pengikut Yesus bukanlah milik dunia. Hanya orang-orang yang membenci Yesus yang menjadi milik dunia. Itu sebabnya berbagai perbuatan jahat dunia yang diarahkan pada Yesus juga akan diterima juga oleh para pengikutnya. Saudara-saudaraku, kita tidak perlu takut terhadap penolakan dunia. Jika kita benar-benar menghayati prinsip-prinsip Kristus dalam kehidupan kita, pasti kita akan membawa dampak bagaikan pisau bedah yang membongkar borok-borok dosa. Kita harus lebih setia kepada Kristus dan firman-Nya daripada takut kepada reaksi buruk dunia. Teruslah memberitakan Yesus dan karyanya kepada dunia. Apapun hasilnya, entah diterima atau ditolak, yang penting Injil telah berkumandang. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga,
Allah yang Maha Suci dan Mulia, kami bersyukur untuk hari yang baru, nafas hidup yang Engkau masih karuniakan bagi kami. Terima kasih juga Bapa atas berkat-Mu melalui bacaan firman yang tertulis dalam Yohanes 18 yang sudah mengawali berkat-Mu hari ini. Saat ini kami mau bersatu hati menyerahkan hidup kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Karena kami percaya Engkaulah Allah kami, sumber berkat. Engkau akan mencurahkan berkat bagi kami untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan kami. Engkau juga Allah kami yang selalu setia dan menghibur kami di tengah-tengah pergumulan hidup kami, kesusahan kami, kekhawatiran kami, duka cita kami. Bapa yang selalu melingkupi kami, mengangkat kami ketika kami jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan dan memurnikan serta melayakkan kami sebagai anak-anak Allah. Bapa, terima kasih Bapa atas kasih-Mu yang besar bagi kami manusia yang berdosa besar. Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi semua keluarga hamba-hamba Tuhan yang setia dalam pelayanan. Kami percaya Tuhan akan persiapkan dengan akal budi, kebijaksanaan, panjang sabar, kerendahan hati, ketulusan, kejujuran, serta kesehatan, semangat, dan sukacita surga berlipat-lipat ganda. Di antaranya keluarga Bapak Devi Lumantau yang setia bersama Ibu dalam pelayanan di daerah Nusa Tenggara Timur dengan tanggung jawab yang besar sebagai pimpinan. Bapa di surga, begitu juga bacaan renungan pagi yang akan menjadi bagian kami saat ini. Dengan kuasa Tuhan itu dapat memberikan pengertian bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa, besarlah kuasa-Mu di dalam nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan bacaan renungan pagi kita hari ini, Rabu 17 Februari 2021. Judulnya, Kita Mengasihi Hukum-Hukum Allah Lebih Daripada Emas. Ayat intinya terdapat di dalam Mazmur 119 ayat 127. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintah-Mu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada hari-hari yang penuh bahaya ini, apakah kita akan tunjukkan kurang penyerahan kepada kebenaran Allah dan kurang hubungan yang bersemangat kepada hukum-Nya lebih daripada tahun yang sudah-sudah? Justru keadaan hal-hal yang dikatakan Kristus akan terjadi sebelum kedatangannya yang kedua kali dalam kuasa dan kemuliaan sudah terjadi sekarang ini. Keadaan berdosa yang merajalela cenderung melumpuhkan bahkan membinasakan iman dan peribadatan yang benar. Tetapi justru inilah waktunya di mana emas keikhlasan umat Kristen akan bercahaya paling cemerlang, bertentangan dengan sikap munafik dan korupsi. Sekaranglah waktunya bagi umat pilihan Kristus untuk menunjukkan penyerahan mereka kepada pekerjaannya. Waktunya bagi semua pengikutnya untuk memberikan kesaksian yang paling mulia bagi Tuhannya oleh berdiri teguh melawan arus kejahatan yang merajalela. Bila mana kita melihat akibat-akibat dari melalaikan hukum Allah, ketidakjujuran, pencurian, percabulan, mabuk-mabuk, dan pembunuhan, kita harus bersedia mengatakan dengan pemazmur, Aku mencintai perintah-perintah-Mu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Kalau hukum ilahi itu dikesampingkan, kemelaratan yang paling besar akan diakibatkannya, baik kepada para keluarga maupun kepada masyarakat. Satu-satunya pengharapan kita yang lebih baik terdapat dalam penurutan yang setia kepada hukum-hukum Yahweh. Prancis yang tidak percaya kepada Allah pernah mencoba menolak kekuasaan Allah. Betapa mengerikannya peristiwa yang menyusul. Manusia mengesampingkan hukum ilahi itu sebagai kuk perbudakan, dan dalam kebebasan yang disombongkannya itu mereka menaruh dirinya di bawah pemerintahan orang yang paling lalim. Anarki dan pertumpahan darah memerintah pada hari yang mengerikan itu. Dipertunjukkanlah pada waktu itu kepada dunia bahwa cara yang paling pasti untuk menggali fondasi peraturan dan pemerintahan ialah meniadakan hukum Allah. Gantinya merasa bahwa kita sekarang ini dalam keadaan paling mudah dimaafkan dalam pelanggaran lebih lanjut.
Kita harus insaf seperti belum pernah di hadapan tuntutan keadilan Allah atas kita dan tabiat yang suci dari hukumnya. Oleh karena Kristus harus mati untuk mempertahankan kekuasaan hukum itu. Kelak nanti penurutan akan melihat hasil-hasil yang bahagia yang mengikuti pemeliharaan semua perintah Allah. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang berseru kepadamu melalui doa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk nasihat-Mu melalui bacaan renungan pagi yang selalu mengingatkan kami bahwa kami hidup di tengah-tengah kehidupan dosa yang merajalela. Tolong kami Bapa agar kami tetap setia berpegang pada hukum-hukum-Mu dan tidak melalaikannya dan mengesampingkannya, melainkan setia dan rela hati melakukannya sebagai putra dan putri yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Dan saat ini Bapa, kami sudah siap menyambut segala aktivitas kami di sepanjang hari ini dengan penuh sukacita surga. Terpujilah nama-Mu Bapa, besarlah kuasa-Mu di dalam nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.